Mohon izin. Mati. Terima kasih banyak guru kita Al-Mukarram Ki Haji Anto Jibril. Jadi saya nggak tahu ini harus berbicara apa lagi. Rasanya terhanyut gitu ya mendengarkan manakib Habib Ali Kuitang dengan para ulama lainnya termasuk dengan Ki Hasyim Asy'ari. Kita doakanlah mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan manfaat ilmu dari ulama-ulama yang tadi kita perbincangkan, dan kita doakan juga mudah-mudahan guru kita Ustaz Anto Jibril ini panjang umur dan sehat selalu, Ustaz. Langka, ilmunya perlu dicangkok. Saya dengerin pemaparan jenengan inget Gus Milal. Sayangnya Gus Milal izin hari ini, Pak Kiai. Beliau ada pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan. Nah itu kalau udah bertemu, ini buku Manaqib Ulama Nusantara itu insya Allah akan terus seperti mata air yang tidak henti-hentinya mengalir ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, dan utamanya ilmunya bisa ditularkan dan dicangkok, Pak. Saya bilang ke Gus Milal itu hafal sanad ulama-ulama Nusantara dari zaman dulu sampai sekarang, dari mulai Aceh sampai Papua tadi. Terus saya tanya ketika beliau menulis bukunya, ada dua kan yang membahas tentang sanad dan jaringan ulama Nusantara, satu masterpiece, satu lagi yang Laskar Ulama Santri, termasuk para habaib. Di sana juga dibahas bagaimana hubungan dengan para ulama. Gus Milal, itu gimana nulisnya? Saya tanya tuh. Ya saya nulisnya tapa katanya, sekitar 7 tahun, 8 tahun. Dan nulisnya itu setelah ziarah ke makam ulama yang ditulisnya itu, Ustaz. Jadi ziarah dulu baru ditulis itu. Jadi memang insya Allah lah kita berdoa, terutama generasi muda milenial ini itu semakin mengenal para ulama kita di sini, kemudian bisa mempelajari, banyak beristifadah dari ilmu dan juga dari jejak langkah, dari manaqib, karena ini sangat luar biasa sekali. Tadi saja kita inginnya tuh terus gitu ya, apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi Pak Hariri mohon ini mudah-mudahan Pak Kiai Antoni berkenan untuk nanti hadir lagi ini di INC, karena rasanya nggak cukup ini, Ustaz. Dan kita tunggu mudah-mudahan nanti bukunya segera yakhruju ilan nur, segera terpublikasikan sehingga kita juga bisa mengambil manfaat lebih banyak lagi. Saya mohon izin saja sedikit Pak Kiai. Ini tentang apa yang tadi sudah disampaikan, sangat luar biasa sekali. Di sini saya nggak tahu harus bicara apa lagi gitu ya. Tentang Habib Ali Kuitang dan Ki Haji Hasyim Asy'ari. Kita bisa katakan bahwasannya beliau berdua ini adalah para peletak dasar Republik kita ini. Namun sayangnya oleh generasi sekarang itu banyak dilupakan. Khususnya generasi-generasi yang memang tidak akrab dengan tradisi pesantren saja. Orang-orang umum itu yang mengenal Mbah Hasyim siapa, yang mengenal Habib Ali Kuitang siapa, itu sangat sedikit sekali. Makanya kita mohon doa juga dan mohon restu dari Pak Kiai. Ini INC ini bisa istiqomah mengadakan kajian rutinan setiap minggu. Ini sasarannya memang para mahasiswa generasi milenial agar mereka itu tidak melupakan lah manaqib, biografi ulama-ulama Nusantara dan terutama karya-karyanya di sini, Ustaz. Lanjut Pak Taufik ya. Ini ada satu kitab, Ustaz. Kitab ini saya pikir Ustaz juga sudah khatam membacanya. Kitab ini ditulis dalam bahasa Arab, yang menulis juga orang Arab, diterbitkan juga di Arab. Ini saksi hidupnya Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi penulisnya itu bertemu pada bulan Juni tahun 36 dengan Mbah Hasyim, lalu dituliskan bagaimana simat atau karakter Mbah Hasyim dalam kitab ini. Kalau kita baca tentang Mbah Hasyim seperti apa, seolah-olah beliau itu duduk di depan kita, ya baca kitab ini. Itu judulnya Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari. Tetapi yang menarik bagi saya itu subjudulnya. Subjudulnya itu dikatakan Wadi Labnah Istiqlal Indonesia. Mbah Hasyim dikatakan sebagai peletak dasar kemerdekaan Indonesia. Kok bisa? Karena selama ini di buku-buku sejarah versi mainstream
itu tokoh-tokoh kemerdekaan, tokoh-tokoh nasional itu ya didominasi oleh tokoh-tokoh nasionalis saja. Adapun tokoh-tokoh para kiai, para habaib itu sedikit disinggungnya. Misalkan Mbah Hasyim Asy'ari itu disinggungnya hanya sebagai pendiri NU. Tidak disinggung seperti tadi yang dikatakan oleh guru kita bagaimana peran beliau menuntun Pak Karno bersama Habib Ali Al-Habsyi sehingga negara bangsa ini benar-benar merdeka, itu sedikit sekali diungkap. Makanya jihad terbesar generasi milenial yang ada di sini ini itu menulis ulang sejarah. Agar apa? Agar generasi kita, generasi anak kita, generasi cucu kita itu tahu. Tidak kemudian kehilangan identitas. Bahwasannya negara ini, bangsa ini yang membentuk, yang mendirikan bukan hanya orang-orang nasionalis, tetapi siapa? Para santri. Makanya Gus Milal menulis buku Laskar Ulama Santri itu salah satu ikhtiar. Agar apa? Agar peran guru-guru kita, para kiai, para habaib, para ulama itu tidak dilupakan. Agar kemudian menjadi cerminan, menjadi teladan. Itulah kemudian pakem kita. Di buku ini, di kitab ini ya, karena bahasa Arab jadi saya sebut kitab gitu. Dikatakan Mbah Hasyim di sini sebagai peletak dasar kemerdekaan Indonesia. Perjuangan dan peran Mbah Hasyim ini bukan hanya di dalam negeri untuk merumuskan kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan ketika saat itu kemerdekaan yang sudah diproklamirkan itu mau direbut kembali dengan apa? Agresi militer pertama, agresi militer kedua dari Belanda ya. Terkenal dengan perang Surabaya bulan November tahun 45. Itu perang yang kemudian menjadi titik ukur Indonesia nggak jadi bubar. Karena kalau nggak ada jadi perang Surabaya, mungkin Indonesia merdekanya cuma dari Agustus sampai November. Tapi kan ada perang Surabaya, ada laskar pejuang yang mempertahankan agar tanah Indonesia ini tidak sejengkal pun jatuh kembali ke tangan penjajah. Itu yang mempertahankan ya orang-orang Surabaya dan utamanya dibantu oleh laskar ulama dan santri. Siapa yang menggerakkan untuk berangkat ke sana? Fatwa jihadnya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari 22 Oktober tahun 45 sebelumnya. Lanjut Pak. Ini ada majalah juga ini Pak Kiai. Saya pikir Pak Kiai juga sudah memegang majalah ini, Suara Muslimin Indonesia. Majalahnya kebetulan ada di sini di Perpustakaan Nasional, itu di lantai 22. Di majalah-majalah kuno itu banyak sekali arsip-arsip sejarah kita. Itu yang kadang oleh generasi sekarang itu menjadi hal yang majhul, tidak diketahui ya. Ma'zul, terasing. Makanya saya senang sekali di sini ada lihat wajah-wajah muda-muda, tampan-tampan, cantik-cantik. Lalu punya semangat untuk apa? Untuk mengakses kembali arsip-arsip sejarah yang luar biasa ini. Ini tahun 44. Di majalah Suara Muslimin Indonesia. Ini majalahnya Majelis A'la Islam Indonesia yang tadi disebutkan oleh guru kita ini. Ini sudah dikelindankan di sana wacana tentang menyongsong Indonesia merdeka. Lalu sudah ada di sini ditulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bunyinya, apa isinya, kalau dibacakan nanti keenakan. Jadi biar nanti meneliti sendiri, baca sendiri, biar merasakan gitu ya. Oh, seperti itu. Lanjut Pak. Saya cuman menyampaikan beberapa foto sajalah karena tadi sudah ini ibaratnya apa yang disampaikan oleh guru kita Pak Anto Jibril ini ibarat ilmu mantek, jami mani. Jadi saya nggak ada ruang lagi mau bicara apa lagi, sudah habis sama beliau. Ini ada rapat umum yang tadi sempat disinggung oleh beliau. Betul, itu ada Habib Ali memimpin doa di sana. Jadi rapat umum kaum muslimin untuk menyambut perkenanan Indonesia akan merdeka. Tahun 44. 1 tahun sebelum Indonesia diproklamirkan sebagai negara merdeka bulan Agustus. Di mana? Ya di sini. Di Jakarta. Itu berapa ribu umat muslim, ada Pak Karno juga di depan Pak ya? Itu Pak Karno, kemudian itu ada beberapa orang-orang Jepang yang menjadi murid daripada Habib Ali Kuitang dan Mbah Hasyim Asy'ari yang alhamdulillahnya mereka juga adalah orang-orang yang muslim. Lanjut Pak. Lalu di sini Mbah Hasyim
terkait penyongsong kemerdekaan sudah memberikan khutbah. Tercatat di sini khutbahnya. Tapi memang betul apa yang dikatakan oleh guru kita Pak Kiai Anto Jibril ini, Mbah Hasyim jarang membacakan khutbah itu, biasanya diwakilkan. Kalau tidak dibacakan oleh Mbah Wahab, itu dibacakan oleh putra beliau, Kiai Wahid Hasyim. Nah, ini ada khutbahnya Mbah Hasyim di sini. Ada dua bahasa. Satu bahasa Melayu aksara Latin, dua bahasa Arab. Dan ketika saya ikut tabarukan dengan jejak langkahnya guru kita ini, saya berusaha mengumpulkan khutbah-khutbahnya Hadratus yang tercecer Pak Kiai dalam bahasa Arab. Jadi khutbah-khutbah Hadratus yang tercecer, misalkan di arsip ini itu dikumpulkan, sudah dapat sekitar kurang lebih 20 khutbah di sini. Ya, kita minta doa, minta restu, mudah-mudahan bisa juga kemudian lebih bermanfaat untuk khalayak di sini, bisa untuk segera selesai proses pentahkikannya, lalu bisa dipublikasikan. Khutbah-khutbah Mbah Hasyim yang dalam bahasa Arab itu, bahasa Arabnya betul-betul fasih. Bukan hanya bahasa Arab biasa, tetapi bahasa Arab yang baligh di sananya, menunjukkan beliau itu memang penguasaan ilmu balaghah dan sastra Arabnya luar biasa mumpuni. Nah, kalau yang ada di sini ini pidato Kiai Haji Asy'ari dalam rapat umat Islam di lapangan Ikada di Jakarta untuk menyambut kemerdekaan juga. Ini dalam versi bahasa Indonesia, Melayu, aksara Latin. Ini tampak fotonya Mbah Hasyim di sini. Nah, jadi foto Mbah Hasyim yang selama ini lukisan ya kan tersebar. Ada yang ada jenggotnya, ada yang nggak ada jenggotnya gitu. Masalahnya di fotonya ini juga nggak kelihatan ini berjenggot apa enggak gitu ya. Ya, jadi yang ada nggak ada ya sama-sama lah, yang penting itu sosoknya Hadratus Syekh Haji Hasyim. Ini foto dari klise Asia Raya, tadi banyak disinggung sama guru kita. Saya tidak tahu yang mana yang siapa tadi namanya, yang orang Jepang sama Mbah Hasyim itu, Abdul Hamid Uno, betul, yang sebelah kanan. Hafal sekali beliau. Lagi terjemahkan itu. Karena dia kan bisa bahasa Jawa. Betul. Nah, luar biasa ini. Apa isi khutbahnya? Ya jangan kasih tahu, biar neliti dan baca sendiri. Ada di sini masalahnya, di gedung ini, di lantai 22, di arsip majalah-majalah kuno. Nah, apa yang menjadikan kemudian hubungan antara Habib Ali Kuitang, Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian juga jaringan ulama yang demikian luas di Nusantara? Karena pengaruh Habib Ali di sini itu bukan hanya ada di Jawa, Pak. Tetapi ketika saya ke Kesultanan Siak, ternyata Sultan Syarif Hasyim dan putranya Sultan Siak terakhir, Sultan Syarif Qasim, itu ketika bertanya tentang masalah keagamaan yang berhubungan dengan Kesultanan Siak, itu ke Habib Ali. Ada suratnya, betul. Lalu di Pontianak juga Al-Qadriyah. Itu yang kemudian kenapa ketika Pak Karno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tahun 45 Agustus, banyak sekali kesultanan-kesultanan yang secara status itu bukan jajahan Belanda secara langsung, tetapi negara, bahasanya apa ya, protektorat gitu ya. Himayah bahasa Arabnya itu ya, protektorat Belanda. Mereka jadi negara independen, punya kekuasaan, punya undang-undang, ya independen, punya wilayah juga, tetapi statusnya itu di bawah Hindia Belanda. Saat itu banyak. Di antaranya ada Kesultanan Siak, Kesultanan Kadriyah di Pontianak. Sayangnya sekarang sudah tidak ada kesultanan itu. Adanya hanya gedungnya saja. Keturunannya kemudian ya kekuasaannya sudah tidak seperti dulu lagi. Itu kenapa mereka mau bergabung dengan Indonesia padahal jauh ada di Jawa. Dan secara emosional misalkan Kesultanan Siak itu lebih dekat sekali dengan Johor. Karena di sana itu sultannya saudaraan sama Sultan Johor. Kalau secara identitas, Siak itu lebih dekat ke Liga Sultan-Sultan Melayu. Tapi kenapa ketika Indonesia memproklamasikan diri kemerdekaan itu tidak bergabung dengan Federasi Malaysia, padahal secara genealogi dekatnya dengan Johor, tetapi dengan Indonesia? Saya pikir kalau itu murni dari Sultan Syarif Qasim, itu mustahil. Itu pasti ada guru yang menuntun beliau sehingga ikut serta untuk memerdekakan Indonesia. Siapa gurunya? Itu tugas santri untuk mencari. Untungnya santri itu setiap
apa-apa itu punya guru, punya sanad keilmuan. Seperti apa? Nah, kita lihat dulu di sini, Pak. Ini ada kitab Pak Anto mohon izin menyampaikan, itu karangnya Syekh Yasin Padang. Syekh Yasin Padang ini salah satu murid, sanadnya mengambil dari Habib Ali Kewitang juga, termasuk dari Habib Salim bin Jindan. Ini Al-Iqdul Farid min Jawahiril Asanid. Jadi khusus sanad-sanad yang beliau riwayatkan dari ulama-ulama Nusantara. Jadi Syekh Yasin itu dikenal dengan Musnidud Dunya. Pada zamannya orang yang paling banyak, paling tinggi sanad keilmuan, sanad hadisnya itu Syekh Yasin Padang. Nah, beliau punya banyak sanad. Ditulis dalam kitab khusus untuk sanad keilmuan yang beliau ambil, beliau riwayatkan dari ulama Nusantara. Ulama Nusantara juga dari ulama Nusantara lagi, terus sambung menyambung. Itu beliau karangkan khusus kitabnya, namanya Al-Iqdul Farid min Jawahiril Asanid. Di Indonesia sampai saat ini yang kemudian dapat ijazah kitab ini, diijazahkan rutin setiap tahun, kalau sudah mencapai level kelas keilmuan tertentu, itu ada di pesantren Lirboyo, Pak. Lirboyo ini kalau orang sekilas ke sana kadang terkaget-kaget gitu ya. Wah, ini beneran pondok gitu ya. WC-nya 1000. Tetapi itu gudangnya ilmu, Pak. Itu sumurnya ilmu dan keberkahan, salah satunya adalah pesantren Lirboyo di Kediri, Jawa Timur. Nah, di sebelahnya ini saya dapatkan dari ajengan Ahmad Hilmi Baros Serang. Ini Silsilatul Masayih Nusantara, Timur Tengah, sambung menyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa lihat di sini. Mohon lanjut Pak Taufik. Nah, di sini ada Sayyid Utsman bin Yahya. Sebelah kiri deretan ke-1, 2, 3, ketiga. Pojok paling kiri. Ini Mufti Batavia yang menjadi gurunya Habib Ali Al-Habsyi. Sayyid Utsman ini satu letting dengan siapa? Dengan Syekh Nawawi Banten. Tapi Syekh Nawawi Banten itu lebih senior ya, karena wafatnya 1897. Wafatnya di Mekah, kalau Syekh Utsman wafatnya 1913. Satu letting maksudnya secara sanad ini dengan Syekh Abdul Ghani Bima. Wafatnya di Mekah, mengajar di Mekah. Dengan siapa lagi? Dengan Sayyid Bakri atau Abu Bakar Syato Ad-Dimyati, pengarang kitab Hasyiyah I'anatit Thalibin ala Syarah Fathil Mu'in. Lalu ada Muhammad Al-Minshawi, Syekhul Muqri'in. Syekh Mahfud Termas itu banyak mengambil sanad qiraah asyriyah dan ilmu qiraatnya dari Syekh Muhammad Al-Minshawi. Seperti dalam kitab apa? Al-Fawaid At-Tarmasiyah fi Asanadil Qiraatil Asyriyah. Di bawahnya ada Syekh Abdul Hamid Kudus, dari Kudus tetapi banyak mengarang kitab, mengajar hingga wafatnya di Mekah 1916. 3 tahun setelah Sayyid Utsman. Lalu ada Syekh Mukhtar At-Torid Bogor. Ini terkenal dengan Guru Mukhtar Bogor. Ini salah satu mahaguru orang Sunda dan orang Betawi di Mekah, wafatnya 1930. Tetapi oleh generasi sekarang ini menjadi gurunya Guru Mansur, misalkan Jembatan 5. Salah satunya ketika di Mekah beliau gurunya. Ajengan Ahmad Sanusi Gunung Puyuh, beliau gurunya. Ajengan Ahmad Dimyati Sukamiskin, itu beliau gurunya. Jadi hampir semua ajengan-ajengan besar Sunda yang pernah mujawaroh di Mekah pada awal abad 20 itu pasti mengambil sanad, mengambil gurunya kepada namanya Syekh Mukhtar Bogor sebagai Sayhus Sundaniyin yang ada di Mekah. Sejaman dengan siapa? Syekh Khalil Bangkalan di sana. Syekh Soleh Darat Semarang. Lalu ada namanya Syekh Abdullah Az-Zawawi. Ini mufti terakhir mazhab Syafi'i di Mekah. Wafatnya 1924, wafatnya itu ditangkap sama tentara Najd, Pak. Ketika berada di kota Taif, mau mempertahankan kota Taif, mau diambil alih sama Kesultanan Najd. Itu wafatnya, beliau mufti Syafi'i ya, dan Najd kan punya pandangan tersendiri. Itu saya baca dari kitab Tawarikh, beliau udah sepuh saat itu 1924, wafatnya diikat badannya, diseret sama kuda. Ulama sealim itu, sesepuh itu, tetapi diperlakukan seperti itu. Nah, Syekh Abdullah Zawawi ini sebelum kembali ke Mekah tahun 1800 akhir sampai 1900 awal itu pernah menjadi mufti di Kesultanan Pontianak. Dan beliau bertemu dengan Habib Utsman bin Yahya sebagai mufti Batavia. Saya menyimpan surat-suratnya, Pak.
Jadi surat-suratnya Syekh Abdul Zawawi kepada Sayyid Utsman, termasuk kepada Sunan Kudus dalam bahasa Arab. Itu memang adanya di Leiden itu Pak, Pak Kiai. Lalu di bawahnya kita bisa lihat ada Muhammad Mansur Al-Betawi atau Guru Mansur Jembatan 5. Satu angkatan dengan Guru Marzuki bin Mirsad, sama-sama ahli palak. Itu sama-sama muridnya Habib Ali Al-Habsyi. Jadi Habib Ali itu kenapa beliau itu masih menangi generasi muridnya? Karena beliau itu dijuluki Al-Mu'ammar. Ya, artinya usianya panjang beliau Ustaznya. Jadi beliau itu meskipun guru tetapi masih menangi generasi murid-muridnya. Nah, termasuk di sini ada Guru Mansur, itu kakeknya ya, Ustaz Yusuf Mansur ya. Lalu ada Muhammad Sujai Kudang Tasikmalaya. Itu kawan dekat dengan Ajengan Subandi Cilenga, menurunkan murid namanya Ajengan Ruhiyat Cipasung. Lalu menurunkan putranya, muridnya namanya Ajengan Ilyas Ruhiyat. Lalu ada Ahmad Syatibi Gentur, itu ada di Cianjur, mengarang banyak kitab dalam bahasa Sunda aksara pegon. Di tengah itu ada namanya Tubagus Bakri Sempur Purwakarta. Itu yang menurunkan murid, diantaranya Raden Ma'mun Nawawi Cibarusah Bekasi, termasuk muridnya juga Kiai Nur Ali At-Taqwa Bekasi, Kiai Hasbiallah Klender. Klender apa Klender? Klender. Al-Watoniyah ya. Lalu di paling pojok sana ada tertulis Hasyim Asy'ari. Jadi ini salah satu PR juga generasi sekarang untuk membuat bagan ittisalul asanid bainal quyuh wal habaib. Jadi ittisalul asanid, bertemunya sanad keilmuan, bainal quyuh antara beberapa kiai. Ya kan? Nah, jamaknya apa kiai itu? Quyuh atau kiyahiyat atau kiyahyun ya? Ya itulah pokoknya lah. Jamaknya ini belum menemukan polanya, kiyahi, nyahi itu kan. Lalu wal habaib, dan para habaib. Ini yang kemudian kenapa dulu ketika Indonesia mengumumkan kemerdekaannya itu langsung didukung oleh rakyat, oleh para ulama. Kenapa? Karena mereka satu guru, satu jaringan, satu sanad. Mohon lanjut Pak. Ini manuskrip yang waktu bulan kemarin itu sempat kita singgung di sini. Itu Raudatul Wildan fi Sabat Ibni Jindan. Ini kitab kumpulan sanadnya Habib Salim bin Jindan. Beliau besannya Habib Ali Kuitang ya? Sama anaknya. Iya, maksudnya putranya itu besan ya? Iya betul berarti. Nah, itu ada 2 jilid, kitabnya 4 juz. Beliau menerangkan di kitab ini tentang rihlah ilmiahnya, termasuk guru-guru siapa yang ditemui, kepada guru itu belajar kitab apa, membaca kitab apa, sampai mendapatkan ijazahnya. Di antaranya yang tercatat di sini, yang ditampilkan di sini ya, itu adalah Kiai Fakih bin Abdul Jabbar Mas Kumambang, salah satu pendiri NU. Kita cari kitab yang memuat tentang biografi siapa Kiai Fakih Mas Kumambang dalam bahasa Arab, itu ditemukannya di sini. Dan di sini ditemukan bahwasannya beliau itu lahir tahun berapa, belajarnya kepada siapa, pergi ke Mekah tahun berapa, di Mekah guru-gurunya siapa. Jadi kadang ada biografi ulama-ulama Nusantara yang pada sekarang itu sudah tidak terlacak. Itu dapat terlacaknya di mana? Di manuskrip-manuskrip. Salah satunya di manuskrip kitab Raudatul Wildan. Habib Ali saya yakin itu punya kitab sabat kumpulan sanadnya, Ustaz ya. Tapi itu ada musibah ya, terkena banjir. Alhamdulillahnya ada beliau itu, Allah berkenan untuk menunjuk beliau menyelamatkan beberapa manuskrip dan data yang masih tersisa. Lanjut Pak. Ini yang saya sebut tadi ya, ini Sultan Siak. Sultan Siak itu termasuk kesultanan yang sangat kaya sekali. Karena ketika Indonesia merdeka, Pak Karno tuh punya duit apa enggak toh? Duit dari mana Pak Karno? Gak punya. Ya punyanya apa? Semangat nasionalisme, gerakan nasionalisme. Tapi uang untuk mengelola negara dari mana? Dari Sultan Siak. Dan yang menarik di Siak ini ada madrasah namanya Anhadul Watoniyah. Makanya ketika ke Siak, saya ke kesultanannya, lihat arsip-arsipnya, kok sangat aswaja sekali gitu ya.
Sangat ahlu sunnah wal jamaah sekali, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, dan bertarekat. Nah ternyata ditelusuri, ini kalau misalkan corak pemikiran Syiah saat itu adalah corak modernis, nggak mungkin. Ini pasti corak Aswaja. Dicari siapa gurunya Sultan Syiah itu, Sultan Syarif Hashim dan Sultan Syarif Qasim, putranya Sultan Syiah terakhir. Saya tanya itu Ustadz ke penjaga museumnya, penjaga istananya itu, ada kitab karangan tidak Sultan Syiah? Wah, saya sudah tidak tahu Pak, katanya. Gimana terus? Nah ini maksud saya, ketika generasi berikutnya itu terputus informasinya terhadap generasi masa lalunya, ya siap-siap saja menjadi disorientasi. Makanya ada satu pepatah, man la madiyalahu la hadirolahu, waman la hadirolahu la mustaqbalalahu. Bangsa yang tidak punya akses dan kemampuan untuk sampai kepada pengetahuan masa lalunya, dia tidak akan bisa membangun masa sekarangnya. Dia tidak akan bisa menentukan identitas dia zaman sekarangnya. Dan barang siapa bangsa yang tidak bisa untuk membangun masa sekarangnya, la mustaqbalalahu, dia akan oleng untuk membangun masa depannya. Galau gitu ya, ini gimana. Kenapa? Dia tidak punya cerminan. Makanya salah satu ikhtiar kita mengkaji manaqib ulama Nusantara masa lalu, mengkaji karya-karya ulamanya, menginventarisasi naskah-naskah karya ulama Nusantara yang masih berupa tulisan tangan, manuskrip, arsip-arsip yang tercecer, itu kita ibaratkan kita ingin merangkai yang silam untuk membangun yang menjelang. Puitis nggak? Puitis dong. Iya. Nah termasuk arsip-arsip Kesultanan Syiah, Ustaz. Itu kan kerajaan besar, ada muftinya. Saya yakin kitab-kitab karangan ulama Syiah banyak. Tetapi ketika ke sana, saya tanya orang-orangnya, siapa ulama Syiah punya kitab karangan? Nggak tahu. Nah, gimana ini? Alhamdulillahnya di sana itu ada STAIN, ada perguruan tinggi negeri Islam, STAIN Bengkalis. Itu mendirikan pusat kajian Islam Melayu. Bukan mau mengkotak-kotakan ya, maksudnya Islam Melayu, Islam Sunda, Islam. Bukan, maksudnya pusat kajian Islam di Melayu gitulah ya. Jadi naskah-naskah ulama Melayu, Kesultanan Syiah, yang lain-lain itu mau dikumpulkan, diteliti, dikumpulkan dalam satu tempat. Nah itu Kesultanan Syiah ya. Jadi kenapa satu kesultanan kaya yang menyumbangkan termasuk berapa juta gulden untuk Indonesia ketika awal kemerdekaannya dan mau menggabungkan diri. Kesultanan Syiah ini Kesultanan Sumatera Melayu pertama yang menggabungkan diri dengan Republik. Jadi bulan Agustus 45 proklamasi kemerdekaan, Oktober 45 itu Syiah menyatakan menggabungkan diri. Bayangkan menggabungkan diri yang semula negara ini merdeka independen. Itu kalau bukan adanya satu guru spiritual yang menuntun Sultan Syiah untuk yakin bergabung dengan Indonesia dan merasa yakin Indonesia ini adalah negara yang didirikan oleh para ulama dan santri, itu saya nggak mungkin. Nah, lanjut Pak Taufik. Ini diantara arsipnya fatwa. Ini tersimpannya di Kesultanan Syiah di Riau. Yang memfoto ini Pak Budi tadi yang ngasih sambutan. Pak Budi itu ketika ke Syiah moto, tapi nggak bisa bacanya karena bahasa Arab. Makanya pentingnya kita untuk saling berkolaborasi gitu ya, bertukar informasi, kemudian sama-sama membangun manfaat ini ya seperti ini. Ini kalau tidak salah, saat itu Sultan Syiah bertanya kepada Habib Ali Kuitang, apa hukumnya uang pajak, uang cukai dari hasil jual beli tembakau? Apakah boleh uang itu dipakai untuk maslahat kegiatan keagamaan, memakmurkan masjid, atau menggaji para ustadz, para mufti dari uang pajak cukai tembakau itu? Jawabannya apa? Ya baca sendiri. Lanjut Pak. Termasuk Sultan Pontianak, tadi yang banyak disebut Sultan Abdul Hamid Al-Qadri. Kenapa beliau hubungannya demikian dekat dengan Habib Ali Kuitang dan dengan Republik ini? Itu kembali kepada sanad tadi Pak. Mohon 1, 2, 3, 4 sebelumnya Pak Taufik. Nah di sini ada satu ulama
yang paling tengah di sana. Namanya Syekh Abdul Hamid bin Hasan Asyirwani Ad-Dagestani Sumal Makki. Beliau bisa dikatakan sebagai madar sanad ya. Satu angkatan dengan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, gurunya Habib Ali Al-Habsyi, dengan Syekh Ibrahim Al-Baijuri, pengarang kitab Hasyiyah Al-Bajuri ala Fathil Qorib. Mengarang kitab Masail Al-Bajuri fil Aqaid. Mengarang kitab Tuhfatul Murid Syarah ala Jauharatit Tauhid. Itu satu angkatan bisa dilihat di sana. Nah, Syekh Abdul Hamid Asyirwani ini juga mengarang kitab. Judul kitabnya adalah Hasyiyah Asyirwani ala Tuhfatil Muhtaj Syarah Minhaj. Minhajnya Tolibin, karangannya Imam Nawawi. Karangannya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj dan Hasyiyah Asyirwani itu di beberapa pesantren di Jawa Timur seperti di Lirboyo itu masih dikaji, Ustaz. Nah, Syekh Abdul Hamid Asyirwani ini, Pak Taufik, next kepada Sultan Pontianak tadi. Itu punya anak ceritanya. Punya putra namanya Syekh Mahmud Asyirwani. Beliau ini pergi hijrah ke Pontianak. Wafatnya di Pontianak tahun 1896. Sebelum Sayyid Abdullah Zawawi, mufti terakhir Syafi'i di Mekah, yang menyusul kemudian menjadi mufti Pontianak. Sebelumnya adalah putranya Syekh Abdul Hamid Asyirwani, yaitu Syekh Mahmud Asyirwani. Syekh Mahmud ini kemudian menjadi ulama rujukan di Kesultanan Kadriyah, Kesultanan Pontianak, Kesultanan Mempawah, dan juga Kesultanan Sambas. Dulu ada 3 kesultanan besar di Kalimantan bagian barat itu. Pontianak, lalu Mempawah, lalu Sambas. Potensi manuskrip kitab karangan masih tulisan tangan itu besar di sana. Salah satu dulu ulama Malaysia, dari Patani aslinya ya, tetapi kemudian di Malaysia yang mendirikan Khizanah Fataniyah, Wan Muhammad Sogri Abdullah, itu yang termasuk lebih dulu sadar tentang pentingnya manuskrip karangan ulama Nusantara. Jadi tahun 90-an itu pergi Pak ke Pontianak, ke Sambas, ke Mempawah untuk nyari apa? Nyari manuskrip kitab-kitab karangan ulama Pontianak, karangan ulama Mempawah, karangan ulama Sambas. Dapat banyak. Tersimpan sekarang di Kuala Lumpur. Nah, generasi sekarang itu nanti harus tersimpan di mana? Di sini. Yang mengkajinya siapa? Ya kita. Nah, Syekh Mahmud Asyirwani ini itu punya putri namanya Jamilah Asyirwani. Itu yang kemudian menikah dengan Sultan Muhammad VI, Sultan Pontianak. Ke-6 ya, Muhammad Al-Qadri. Lah, istrinya kan banyak. Kok nggak ada yang ketawa istrinya banyak ini? Jadi istrinya Sultan ini kan banyak. Tetapi yang kemudian ditunjuk untuk menjadi waliul ahdi, putra mahkota, itu adalah anak ke-10 dari salah satu istrinya, yaitu siapa? Jamilah Asyirwani. Putri dari Syekh Mahmud Asyirwani. Cucu daripada Syekh Abdul Hamid Asyirwani tadi itu. Dari pernikahan Sultan Muhammad Al-Qadri dengan Jamilah Asyirwani ini kemudian lahirlah putranya yang menjadi Sultan Pontianak ke-7, namanya Sultan Abdul Hamid Al-Qadri. Makanya mukanya kan ganteng ya. Nah, jadi blasteran soalnya. Jadi antara Pontianak, sudah sama Pontianak juga Syarif kan, Al-Qadri ini menikah dengan Syarifah yang kemudian dapat darah Kaukasus. Rusia, Dagestan ini kan, Shirvan ini sekarang ada di Dagestan. Makanya kawan-kawan ada rezeki lebih, insya Allah nanti Allah berkenan untuk memperjalankan pergi ke Dagestan. Dagestan itu negara di Rusia Selatan. Mazhabnya Syafi'i, tarekatnya Naqsyabandi, akidahnya Asy'ari, mirip dengan di Nusantara. Sama dengan Kurdistan. Karena apa? Dulu guru-guru orang Dagestan, guru-guru orang Kurdistan itu bertemu dengan para ulama Nusantara di Haromain. Jadi ini yang tidak banyak orang tahu. Siapa Sultan Abdul Hamid Al-Qadri itu? Taunya ya orang Pontianak saja, pencipta lambang Garuda gitu ya. Tapi tidak ada yang tahu kalau beliau ini adalah cucu daripada ulama besar Nusantara yang menjadi kawan dekatnya Habib Ali Al-Habsyi. Makanya tidak heran kalau misalkan tadi diceritakan oleh guru kita, ada fotonya dengan putranya Habib Ali Al-Habsyi. Kenapa? Ya karena memang jaringan ulama yang tadi mempertemukan. Nah, seperti itu ya. Ini wafatnya tahun 1896. Kakeknya Sultan Abdul Hamid Al-Qadri. Next. Ini ada surat dari Mesir.
Ini surat sangat luar biasa, nilai sejarahnya tinggi. Kenapa? Karena surat inilah yang kemudian menjadikan negara-negara Liga Arab, 20 negara, pada tahun 48-49 secara resmi, de facto, dan de jure mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi bayangan kita, satu negara dikatakan merdeka itu bukan karena proklamasi saja, Pak. Nah, proklamasi saja dengan kemerdekaan itu ada beberapa syarat. Negara bisa diakui kemerdekaannya, punya kedaulatannya secara de facto dan de jure. Sampai saat ini Belanda itu mengakui kita merdeka negara bukan 45, 49. Jadi antara tahun 45 sampai 49 kita ini statusnya digantung sama Belanda. Merdeka nggak diakui, dijajah juga nggak kita mengadakan perlawanan. Sampai saat ini Belanda secara itu undang-undang nasional mengakui kemerdekaan Indonesia itu tahun 49, bukan tahun 45. Siapa negara di luar yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia? Mesir. Jadi kita itu kalau ada di benak kita, Mesir apa? Negara beradab, gudangnya ulama, Al-Azhar, Aswaja, ilmu pengetahuan. Jangan ketika Mesir apa? Martabak. Mesir apa? Kadal. Bahaya ini. Jangan seperti itu. Orang-orang kan sekarang begitu bayangannya. Mesir apa? Martabak Mesir. Kadal Mesir. Bukan, Pak. Mesir itu adalah negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan lebih dari itu, mau untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mengajak negara-negara Arab lainnya. Karena satu negara itu baru dikatakan merdeka, punya kedaulatan ketika satu, proklamasi kemerdekaan pasti, punya rakyat, punya pemerintah, punya wilayah, punya tentara, punya pengakuan dari negara luar. Indonesia tahun 45 proklamasi sudah ya, Agustus, betul. Sebelumnya tadi sudah dilihat di arsip sebelum tahun 45 oleh para ulama, para habaib. Pemimpin punya, pemerintahan ada. Atas nama rakyat Indonesia, Pak Karno dan Bung Hatta. Wilayah ada. Wilayah yang diambil dari bekas jajahannya Hindia Belanda dan Jepang. Tentara ada. Kita ada tentara nggak tahun 45? Ada, tapi seadanya. TKR. Dan yang paling penting, apakah kita punya pengakuan dari negara luar dan kantor perwakilan dari negara luar? Ini ceritanya Mbah Hasyim Asy'ari itu di sini. Itu baru kemudian Mesir saat itu. Di antara yang sangat berjasa kemudian adalah Haji Agus Salim, saat itu Menteri Luar Negeri, dan penerjemahnya Ustadz Abdurrahman Baswedan. Kakeknya Pak Anies, Gubernur Jakarta saat ini. Itu yang kemudian pergi ke Mesir secara sembunyi-sembunyi karena diblokade sama Belanda saat itu. Sembunyi-sembunyi ke Mesir untuk apa? Minta surat pengakuan, dukungan dan pengakuan negara Mesir Indonesia merdeka. Zaman sekarang enak, Pak. WhatsApp kan cukup di-scan gitu ya. Zaman dulu enggak, Pak. Pergi ke Mesir berapa jam, berapa hari. Perjalanannya penuh resiko. Paspor enggak punya dulu kan? Paspor dari mana? Yang belum resmi menerbitkan paspor. Akhirnya ke Mesir itu sembunyi-sembunyi, dibantu oleh India. Nah, nyampe di Mesir, oleh Mesir kemudian disambut di sana dan bertemu dengan Perdana Menteri Mesir saat itu namanya Abdurrahman Azam Pasha. Ahmad Nakrosi Pasha. Lalu oleh Perdana Menteri Mesir, menjabat Menteri Luar Negeri, dihubungkanlah dengan Sekjen Liga Arab yang kebetulan orang Mesir juga, namanya Abdurrahman Azam Pasha. Ceritanya kok bisa Mesir mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ceritanya bermula pada awal bulan September tahun 45. Saat itu dibentuk oleh para aktivis Mesir dan para santri Nusantara yang ada di Mesir, namanya Lajnatud Difa an Istiqlal Indonesia, atau Panitia Pembela Kemerdekaan Indonesia, Lajnatud Difa an Istiqlal Indonesia. Siapa yang menjadi ketuanya ini? Itu orang Mesir, Pak. Jenderal, namanya Jenderal Muhammad Soleh Harb Pasha. Siapa Soleh Pasha itu? Beliau adalah ketua dari Jam'iyah Syubbanil Muslimin. Sampai sekarang Jam'iyahnya masih ada, gedungnya masih ada. Di gedung Jam'iyah Syubbanil Muslimin inilah panitia pembela kemerdekaan Indonesia itu dibentuk September tahun 45. Ketuanya saat itu siapa? Jenderal Muhammad Soleh Harb Pasha. Para aktivis Arab kumpul di sana.
para jurnalis Arab kumpul di sana lalu menyiarkan tentang kemerdekaan negara baru yang ada di Asia jauh, yaitu Indonesia. Penduduknya muslim. Presidennya siapa? Namanya awalnya kan Soekarno, tapi sama santri-santri di sana tambahin Ahmad Soekarno. Loh beneran ini. Itu terekam dalam buku namanya Perjuangan Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Luar Negeri, karangannya Zain Hasan. Karena wakilnya kan Muhammad Hatta, ada Muhammadnya, ini pasti muslim. Kalau Soekarno ini orang bingung, orang Arab, akhirnya Ahmad Soekarno. Makanya sampai sekarang ada jalan di Mesir mengabadikan nama Presiden Soekarno sebagai bukti persahabatan. Namanya apa? Jalan Ahmad Soekarno, Syari Ahmad Soekarno. Nah, itu di mana Jam'iyah Syubbanil Muslimin, para aktivis Arab. Ketuanya siapa? Jenderal Soleh Harb Pasha. Viral itu di viral ya. Salah nyebut. Viral di media-media yang ada di Mesir. Surat-surat kabar seperti Al-Ahram, Muqattam, Jumhuriyah lain sebagainya itu mengabarkan tentang kemerdekaan satu negara baru, penduduknya mayoritas muslim, presidennya muslim, wakilnya muslim, yang mendirikan para ulama di koran-koran berbahasa Arab. Dari situ kemudian menghubungi Perdana Menteri Mesir. Saat itu adalah Ahmad Nakrosi Pasha. Lalu Perdana Menteri Mesir saat itu menandatangani apa? Pengakuan pemerintahan Mesir atas kemerdekaan Indonesia. Surat sakti ini, Pak. Dan Indonesia diberikan kantor perwakilan di Kairo saat itu. Makanya negara pertamanya Mesir yang memberikan kantor perwakilan Indonesia di luar negeri itu ya Mesir. Di Garden City sekarang itu. Di kawasan Garden City di Kairo. Surat sakti inilah yang kemudian dibawa oleh Pak Agus Salim sama Pak Abdurrahman Baswedan. Jadi dalam catatan memoarnya itu dikatakan, saya mati nggak apa-apa, kata Pak Abdurrahman Baswedan sama Agus Salim saat itu. Saya mati di perjalanan nggak apa-apa, ditembak Belanda nggak apa-apa. Asalkan surat ini sampai ke Jogja ke Pak Karno. Untuk apa? Membuktikan Indonesia itu merdekanya sudah benar-benar merdeka. Karena apa? Dapat pengakuan dari negara luar dan punya kantor perwakilan negara luar. Jadi beliau sampai bilang, surat ini harganya lebih mahal dari nyawa saya. Selembar surat padahal ya. Nah, lalu oleh Mesir, saat itu Perdana Menterinya membawa isu kemerdekaan Indonesia itu ke sidang Liga Arab. Yang anggota negaranya 20 negara saat itu. Makanya tahun 48, 49 saat itu 20 negara Arab beramai-ramai mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto dan de jure. Di antara tokoh dunia Arab yang saat itu ikut mendirikan Lajnatud Difa dan aktif menyuarakan kemerdekaan Indonesia itu adalah Mufti Palestina. Namanya Sayyid Amin Al-Husaini. Siapa beliau? Beliau itu adalah Ketua Liga Muslim Internasional. Di Indonesia ada Liga Muslim Indonesia. Siapa ketuanya? Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Jawabannya kenapa kok Mesir gitu ya. Mesir membawa isu kemerdekaan Indonesia ke Liga Arab. Liga Arab 20 negara Liga Arab ini kemudian mendesak PBB untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Maka PBB pada saat itu 49 mengakui kemerdekaan Indonesia dan menyuruh Belanda untuk satu, mengakhiri agresi militer di Indonesia, menarik semua pasukan Indonesia, dan yang paling penting ketiga, Belanda harus mengakui Indonesia itu negara merdeka, bukan lagi negara jajahannya dia. Jadi silsilahnya seperti itu ya. Agresi militer, kita perlawanan, Belanda narik pasukannya, mengakui kemerdekaan 49. Sebelumnya didesak PBB. PBB didesak oleh Liga Arab. Liga Arab didesak oleh Mesir. Mesir didesak oleh siapa tadi? Lajnatud Difa, Istiqlal Indonesia, dan Jam'iyah Syubbanil Muslimin. Kenapa Jam'iyah Syubbanil Muslimin? Pak Taufik jangan ngantuk dulu. Slide yang pertama tadi tolong Pak Taufik. Nah, yang Mbah Hasyim kitabnya. Nah ini jawabannya ada di kitab ini. Dikatakan bahwasannya di antara Rois Syaraf, Mustasyar Syaraf daripada Jam'iyah Syubbanil Muslimin di Kairo ini, itu adalah Muhammad Hasyim Asy'ari Al-Jombangi Al-Jawi. Nah, jadi di sini saya katakan tadi peran Habib Ali Kuitang, peran Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam negeri luar negeri itu jelas sekali ya. Lanjut mohon Pak Taufik.
Kalau ini slide ke-13. Nah, ini saya dapatkan dari kitab I'anatul Ikhwan ini, Ustaz. Karangannya Kiai Tanbih Abdul Karim. Kitabnya sudah dimakan rayap, bisa dilihat. Saya nggak tahu ini keturunannya masih nyimpan kitab ini atau tidak. Ini saya dapatkannya di perpustakaan PBNU. Nyempil gitu. Saya dapat kitab ini. Kitab ini ada tulisannya juga Kiai Mustamid Abbas dari Buntet. Nah, itu ada di sini. Ini menjelaskan di sini, inilah fotonya para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa? Habib Ali Kuitang. Dari mulai pojok sebelah kanan, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Lalu Ajengan Tubagus Falak, Pagentongan Bogor. Lalu ada Kiai Mukhtar Tobroni Bekasi. Lalu ada Kiai Idham Khalid. Ya. Lalu ada juga Kiai Nahrawi Lengkong. Lalu yang terakhir ini ada Kiai Tanbih Abdul Karim saat itu, yang menulis kitab I'anatul Ikhwan ini. Lanjut. Kalau ini kitabnya Habib Salim bin Jindan Kiai Hasbiallah, ini setelah kemerdekaannya. Saat itu menolak putusan alim ulama yang rapat di Palembang terkait status Presiden Soekarno itu bagaimana. Makanya sebelumnya, lanjut Pak, Mbak Wahab Hasbullah ini menulis status Bung Karno ini adalah waliul amri daruri bisyaukah. Fatwanya ada di sini. Lanjut terus ke slide yang sebelum akhir. Terus ini majalah Seruan Al-Azhar tahun 25 sampai 27. Sebelum Sumpah Pemuda dideklarasikan Oktober 28, para santri kita sudah secara jelas di sini ya mewacanakan tentang ide-ide nasionalisme, perjuangan, pencerahan, kemerdekaan terutamanya. Di mana? Jauh di Al-Azhar di Mesir. Ada 3 majalah saat itu, 1 majalah Seruan Al-Azhar, 2 majalah namanya Merdeka. Kalau Seruan Al-Azhar ini bahasa Indonesia Melayu tapi aksaranya pegon, aksara Jawi. Kalau Merdeka itu bahasa Melayu, aksaranya Latin. Lanjut, ini ada foto Bung Hatta tahun 29. Berfoto untuk menggagas tentang kemerdekaan dan gerakan nasionalisme Indonesia bersama santri dari Kairo. Namanya siapa? Usman Abdullah. Salah satu pendiri majalah Seruan Al-Azhar tadi itu. Ini fotonya diambil di Amsterdam tahun 29. Lanjut, ini yang terakhir. Ini menarik. Tahun 31. Ada surat dari jauh, yaitu kita lihat dari Den Haag, Belanda, dan juga dari Mesir, Kairo. Ini adalah bayan maklumat yang menerangkan bahwasannya Islam dan nasionalisme itu gerakan yang tidak untuk dipertentangkan, tetapi justru untuk saling menguatkan. Dan itu di Nusantara, di Indonesia, di bumi putranya, itu diterapkan betul-betul. Sama siapa? Sama Bung Karno, sama Bung Hatta, sama Habib Ali Al-Habsyi, dan sama Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Tuan Guru, saya mau nanya, Habib Ali itu apa statusnya sudah menjadi pahlawan nasional? Belum. Nah, itu tugas PR generasi kita bagaimana. Saya yakin Habib Alinya mungkin nggak mau. Tetapi ini justru untuk apa? Untuk generasi berikutnya. Mari kita sama-sama melakukan upaya agar bagaimana pemerintahan kita ini nanti bisa untuk mengangkat dan meresmikan Habib Ali Kuitang sebagai pahlawan nasional. Setuju nggak? Ya, kalau setuju berarti nanti harus ikut serta bagaimana menyukseskan rencana ini. Karena kita setiap tahun itu begini, Ustaz, mengadakan satu event namanya Santri of the Year. Itu ikhtiar kecil ya, bagaimana untuk mengapresiasi kiprah santri di berbagai bidang. Di antaranya itu kita selalu mengangkat pahlawan santri. Jadi bagaimana ada beberapa kiprah ulama-ulama dulu yang jelas membangun bangsa ini, baik dengan perang kemerdekaan atau kontribusi lainnya, tetapi kemudian oleh generasi sekarang tidak dikenang. Tidak dikenal. Kenapa? Karena gara-gara bukan sebagai pahlawan nasional. Nah, makanya setiap tahun itu kita mewacanakan ada satu tokoh ini yang kemudian layak beliau pertimbangkan untuk menjadi pahlawan nasional. Saya mohon maaf kalau ternyata kemana-mana, karena yang intinya tadi sudah disampaikan oleh guru kita.
Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, saya lupa. Ini kalau dalam tradisi ilmu sanad itu ada yang disebut dengan sanad ali. Sanad ali itu sanad yang sampai kepada pengarang kitab itu jumlah mata rantainya sedikit. Jadi kitab ini itu didapatkan oleh guru kita dari Gus Dur. Gus Dur pada masih kecil saat itu mendapatkannya langsung dari Habib Ali Witang, pengarangnya. Jadi beliau ini sanadnya ali terhadap kitab ini. Ini kalau ada kawan saya ada namanya Gus Nanal Ainul Fawaz. Itu beliau bersama-sama kita juga mendirikan namanya Turos Ulama Nusantara. Jadi mengumpulkan karya-karya ulama Nusantara yang tercecer, kemudian ditahqiq, dicetak ulang. Dan beliau juga mengumpulkan sanad-sanad ulama Nusantara, misalkan sanad, kitab sanadnya Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid, Lombok, kakeknya TGB. Itu yang menerbitkan beliau, As-Sabat Al-Farid fi Asanid Ibni Abdul Majid. Nah, beliau itu suka nyari sanad gitu. Alhamdulillah di sini ternyata nanti saya rekomendasikan ini kamu harus ketemu dengan guru kita Ustaz Anto Jibril. Untuk apa? Minta ijazah sanad kitab ini. Karena sanadnya high level, ali di sini. Cuman beda 2 mata rantai kan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan buka diskusi untuk 3 penanya saja karena jamnya udah siang. Sudah harus selesai sebenarnya. Silakan yang mau bertanya. 1, 2. Itu berupa mikrofilm, Ustaz. Siarai berupa mikrofilm semua. Cepat, Pak. Fisik. Kita dua-dua. Fisik itu udah nggak ada. Kalau fisiknya fotokopian. Jangan lupa namanya di. Saya dapatnya belum untuk fotokopian. Kalau ada fotokopian. Iya, 1 bendel gitu. Simpan di situ. Suara muslim ya, sampai 22. Yang itu yang koran Asia Raya. Bukan Asia Rayanya, suara muslim ya. Tapi selisihnya dari Asia Raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zari. Saya pecinta ziarah, kebetulan ke makam Habib Witang. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya mendapatkan beberapa informasi yang selama ini juga saya cari. Alhamdulillah dari Ustaz Anto Jibril. Dan yang paling menarik, semoga lain waktu nanti saya bisa mendapatkan sanad kitab-kitab yang ada di depan beliau. Sangat berharap. Harus ngaji dulu. Talaki sama beliau. Namun berbicara tentang 2 guru kita tersebut, rasanya sudah tidak sepantasnya saya untuk menanyakannya karena memang saya hanya berharap berkah pada keduanya. Akan tapi ada sebuah pertanyaan di luar konteks sebenarnya, yaitu tentang ketika kita berbicara tentang peran umat Islam kala keduanya masih ada. Kala itu di Indonesia, di Bumi Putra, muncul sebuah gerakan, bisa dikatakan gerakan pan-islamisme ala Indonesia, yaitu yang dimulai dengan nama Syarikat Dagang Islam dan kemudian menjelma jadi Syarikat Islam. Pada tahun 1910, seorang Tirto sebenarnya sudah mendirikan itu di Batavia, tapi itu belum menggema setelah, dan bergemanya setelah seorang Cokraminoto ada di tampuk pimpinan itu. Pada tahun 1916 kurang lebih atau sekitar di bawah 1920-an, SI sudah ada cabang di Batavia. Artinya 6 tahun sebelum NU berdiri, SI sudah punya cabang di Batavia. Pertanyaan saya adalah, apa pandangan para habaib di Batavia, terutama pandangan dari Habib Ali, karena memang ada beberapa data yang menyebutkan tentang kritik-kritikan terhadap perkembangan syarikat Islam itu sendiri, baik adanya masalah-masalah di dalamnya maupun masalah-masalah yang memang beririsan dengan pemerintah Hindia Belanda, gitu Ustaz. Jadi pernahkah Habib Ali
atau ada riwayat atau ada apa namanya keterangan statement beliau tentang syariat Islam itu tersendiri. Karena memang setahu saya Mbak Hasim juga sudah mengeluarkan statement tentang syariat Islam kalau tidak salah pada tahun 1913. Apakah itu juga dilakukan oleh Habib Ali Fikam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang kedua. Nama dan masa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan dari Sunter. Saya mau nanya ke Ustaz Anto Jibril tentang manuskrip Maulid Rawi Melayu karangan Guru Mujib bin Sa'abah. Tanah Abang itu apakah masih tersimpan gitu? Itu yang kedua. Saya ingin menanyakan ke Pak Ginanjar Saban. Saya tertarik kan dengan judul Islam Nusantara Center ini gitu. Selama ini yang tertangkap gitu di saya gitu, Islam Nusantara itu selalu di-compare dengan Islam Arab gitu. Sementara kita nih, saya contohnya orang Betawi gitu, nggak bisa gitu menjauhkan Islam dengan budaya Arab. Karena contohnya budaya-budaya orang Melayu, budaya-budaya orang Betawi itu sangat dekat dengan budaya Arab. Nah, kenapa itu selalu dicetuskan compare dengan itu? Padahal yang justru lebih berbahaya bagi kita masyarakat perkotaan itu kan justru westernisasi, bukan Arabisasi gitu. Mungkin ada solusi dari Islam Nusantara Center ini terhadap mencegah memfilter kita terhadap westernisasi itu apa gitu. Ya begitu aja pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Pak Ustaz, silakan. Syarikat Islam ya. Untuk syarikat Islam sendiri, Habib Ali itu masih berpatokan dengan fatwanya Habib Utsman, gurunya. Sedangkan hubungan Habib Ali dengan Haji Omar Said Cokroaminoto itu cukup baik. Karena Haji Omar Said itu dikala kunjungan ke Batavia menyempatkan diri hadir pengajian Ahad pagi. Di koran Batavia Newsblad beliau menyatakan 4 kali. Terakhir bersama Ki Haji Agus Salim. Jadi kalau Habib Ali tentang syarikat Islam masih berpatokan dengan fatwa Habib Utsman bin Yahya. Dan untuk kitab Maulid Melayu itu sebetulnya disusun oleh Habib Ali juga. Nah, jadi separuh oleh Habib Guru Mujib bin Sa'abah, lalu ditambahkan oleh Habib Ali Kuitang. Itu pertama kali cetak toko kitab Al-Idrus Kuitang. Sekarang yang pegang lisensinya At-Tahiriyah masih cuma ada beberapa perubahan di Salah Dustur. Harusnya jangan dirubah-rubah. Guru Mujib bin Sa'abah. Kalau mau minta sanad nyambungnya itu masih ada muridnya Ki Haji Syukur Yakub. Mungkin itu saja. Fadhil Ustaz. Terima kasih. Ini terkait pertanyaannya entah yang keberapa puluh kali ini Ustaz, tentang masalah kenapa Islam Nusantara gitu ya. Ini saya kalau bahasa Jawanya jadi ketempuhan ini Ustaz. Ketempuhan itu apa ya? Ketempuhan itu apa Pak Hariri? Hah? Jadi, ya nggak beban moral juga. Maksudnya dengan adanya isu Islam Nusantara sekarang yang ya berkembang seperti itulah. Kebetulan kan kita sama namanya Ustadz ya, Islam Nusantara Center. Tetapi naudzubillah lah, kita juga tidak mau jadi pihak yang kemudian tidak diridhoi Allah ya.
Maksudnya ada anggapan aliran baru, ada anggapan anti Arab. Kita bukan ke sana Ustadz arahnya. Jadi yang kita maksudkan di sini itu sebenarnya Markazud Dirosat wal Buhus Al-Islamiyah. Lah, kalau mau Indonesia yang kita kaji itu ada dari Singapura, ada dari Malaysia, ada dari Patoni. Itu kan bukan Indonesia. Mau jadi istilahnya Anusantarawiyah itu apa gitu ya. Kita istilahnya maksudnya begini. Ada satu kitab judulnya Tarikh Isbaniyah Al-Islamiyah, Sejarah Islam Spanyol, Sejarah Islam Andalus. Ada juga satu kitab karangan Dr. Husain Mu'nis berjilid-jilid, itu adalah Tarikhul Islam fil Andalus, Sejarah Islam di Andalus atau Sejarah Islam Andalus. Maksudnya di sini apakah Islam Andalus yang dimaksud dengan Dr. Husain Mu'nis di sini adalah Islam yang anti Arab? Saya pikir bukan. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Di Andalus itu Islam masuk sejak tahun 711 Masehi sampai runtuh tahun 1492. Selama kurang lebih 8 abad. Di sana ada banyak kesultanan, dimulai dari dinasti Umayyah, lalu dinasti Umayyah Mujaddadah, lalu Mulukut Tawaif, lalu Kesultanan Murabitun, lalu Kesultanan Muwahhidun. Yang terakhir ada namanya Kesultanan Granada. Sultan-sultannya banyak di Andalus. Seperti ada Abdurrahman Ad-Dakhil, Abdurrahman As-Sani, Abdurrahman As-Salis yang membangun Masjid Cordoba. Ada putranya Al-Hakam, Al-Hakam As-Sani, Al-Hakam As-Salis. Ada Yusuf bin Tashfin. Raja terakhirnya itu Bani Ahmar yang membangun Alhambra. Sultan terakhir Granada itu kan namanya Bo Abdil atau Abu Abdillah Muhammad 12. Di antara para generasi sahabat tabi'in yang kemudian datang ke Andalus itu ada Musa bin Nusair, ada Tariq bin Ziyad, ada Abdurrahman Al-Ghafiqi. Ada di sana, maksud saya di Nusantara itu sekarang kesultanan Islam banyak. Kalau tadi disebutkan ada dinasti Muwahhidun, Murabitun, Bani Ahmar, di kita ada Kesultanan Pasai, ada Kesultanan Aceh Darussalam, ada Kesultanan Lamuri, ada Kesultanan Palembang, ada Kesultanan di Riau di Medan misalkan Kesultanan Lingga, ada Kesultanan Asahan, ada Kesultanan ya Delhi Maimun itu ya, ada Kesultanan Siak misalkan. Di Jawa sendiri ada Demak, ada Pajang, ada Mataram Islam, lalu pecah menjadi Yogyakarta, menjadi Surakarta, ada Cirebon, Cirebon pecah menjadi Kacirebonan, Kasepuhan, Kanoman, dan juga Kaprabonan. Ada Banten, itu baru di Jawa, belum nanti di Sumbawa, belum di Kalimantan, belum di Sulawesi. Banyak tokoh-tokoh penyebar Islamnya banyak. Misalkan di Andalus itu ulama-ulamanya ada Ibnu Hazm, ada Ibnu Arabi, ada Ibnu Rushd, ada Ibnu Tufail, ada Musallam Al-Majriti. Kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Andalus, ada Tafsir Al-Qurtubi misalkan. Yang dikarang oleh Ibnu Hazm ada Al-Fisl fi Al-Milal wan Nihal, ada Al-Muhalla, ada Tuqul Hamama fi Qawaidil Unsi wal Mu'anasah. Ibnu Rushd banyak mengarang kitab, diantaranya Faslul Maqal fi ma baina syariah wal hikmah min ittisal. Juga misalkan Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Maka ada kajian misalkan Madarisut Tafsir fil Andalus. Lah di Andalus itu sudah selesai Ustaz. Tahun 1492 udah nggak ada Kesultanan Islam. Tetapi kenapa buku yang ditulis tentang sejarah Islam Andalus itu ada? Sultan-sultan Andalus siapa saja, ulama-ulama Andalus siapa saja, bidang keilmuan yang ditulis oleh ulama Andalus apa saja, nama-nama kitabnya apa saja. Itu ada kitabnya Ustaz, banyak referensinya. Lah di kita, di Asia Tenggara Muslim ini, di Nusantara ini, itu sampai sekarang Islamnya masih ada. Tetapi apakah ada yang menulis tentang sejarah kesultanan Muslim di Nusantara lengkap dari A sampai Z? Apakah ada yang menulis kitab Tobaqot ulama Nusantara mulai dari zaman pra-Wali Songo, Wali Songo, pasca Wali Songo? Apakah ada yang menulis tentang misalkan khazanah kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Nusantara? Itu kan belum ada. Nah, kita memaksudkan dengan Islam Nusantara Center itu ke sana Ustaz. Jadi kita ingin bagaimana menjadi satu niatnya tolabul ilmi, yang kedua tabarrukan yang jelas, dan yang ketiga kita menjadi khodim. Karena banyak dari kitab-kitab karya ulama Nusantara itu yang sifatnya satu masih berupa asirul maktabah. Jadi tahanan perpustakaan-perpustakaan yang tercecer di seluruh dunia. Dan yang kedua masih berupa makhtut atau manuskrip tulis tangan.
Makanya kita dengan segala kerendahan hati memohon maaf kalau kemudian disalahpahami. Nah, itu bahasanya ketempuhan Ustaz namanya ya. Ketempuhan itu apa ya? Jadi setiap ada yang nanya gitu ya, kamu kok Islam Nusantara katanya. Terus aku harus jawab gimana gitu ya? Ya diganti saja katanya, Islam di Nusantara katanya. Lah saya bilang, ya saya paham maksudnya saudaraku. Misalkan begini, kenapa tidak ada di-nya? Syekh Nawawi Banten itu mengajar, wafat mengarang kitab di Mekah, bukan di Nusantara. Syekh Mahfud Termas itu lahirnya di Nusantara, di Pacitan, kampungnya SBY. Tetapi besar, mengajar, mengarang kitab, wafat di Mekah. Ratusan ulama Nusantara yang wafat di Mekah, Ustaz. Yang lahir di Mekah, mengajar di Mekah sampai wafat di sana, itu juga banyak. Di antaranya cucunya Syekh Nawawi Banten, ada namanya Syekh Abdul Haq bin Abdul Hanan Al-Bantani Al-Makki. Itu lahirnya di Mekah, belajar mengajarnya di Mekah, wafatnya di Mekah. Lah itu kan bukan di Nusantara. Contohnya lagi Syekh Yusuf Makassar. Beliau memang berasal dari Makassar, Nusantara, menjadi mufti Kesultanan Banten. Tetapi kemudian mengarang kitabnya di Madinah, di Nusantara, di Sri Lanka, dan wafatnya dibuang di Afrika Selatan, bukan di Nusantara. Jadi saya sebenarnya meminta saran, meminta masukan juga, kira-kira istilah yang pas ini apa gitu Ustaz ya. Kalau bahasa Arab tuh enak Pak. Bahasa Arab itu ada sifat mausuf gitu kan. Jadi misalkan Al-Markaz Al-Islami An-Nusantarawi gitu ya. Jadi enak gitu loh. Jadi pusat kajian Islam yang kenusantaraan gitu. Jadi bukan kita itu ingin menciptakan aliran baru. Ya naudzubillah, kita nggak mau masuk neraka itu. Kita kemudian ingin tiba-tiba anti Arab, memusuhi Arab. Nah, kita ya satu lagi, mohon maaf sekali lagi kalau misalkan disalahpahami, tetapi kita memandangnya ada satu hukul di sini ya. Ada satu ladang kajian, ladang warisan sejarah peradaban yang ditinggalkan oleh para leluhur kita, itu sangat kaya. Tetapi yang mau masuk ke ladang itu, mengkaji, memunguti mutiara pemikiran mereka, itu yang sangat sedikit. Nah, yang disayangkan juga kadang-kadang kita ini daripada kita bagaimana mentahkik, mengkaji, merawat arsip yang telah ditinggalkan oleh para leluhur Nusantara kita kadang tenggelam dalam debat istilah. Ada yang marah-marah sama saya Ustaz. Itu nggak cocok itu katanya, istilah ulama Nusantara itu nggak cocok katanya. Maksudnya gimana Ustaz? Saya coba dengerin dengan baik gitu ya. Nusantara tuh istilah Hindu katanya. Gak cocok sama ulama. Terus yang cocok apa? Saya tanya ini. Ya apalah Asia Tenggara. Asia Tenggara gak cocok. Itu istilah yang diciptakan penjajah kita. Saya bilang nih. Ya maksud saya lebih baik begini Ustaz. Saya pikir pada perjalanannya polemik istilah ini akan mereda. Tetapi yang akan abadi itu apa? Apa yang kita karyakan dan apa yang kita hasilkan. Nah, seperti itu. Saya pikir nanti orang paham dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Tetapi yang saya harapkan justru bagaimana kita kemudian melahirkan karya itu. Dan paling tidak kita menjadi khodim terhadap karya-karya tersebut. Ya kalau misalkan ada yang salah paham, itu kita tidak boleh marah Ustaz ya. Maksudnya ya namanya belum tahu gimana lagi gitu kan. Ya yang penting kita saling titip doa Ustaz. Saling titip motivasi, saling titip semangat lah. Karena apa yang ada di sini itu kelak yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita ya. Nanti sama Habib Ali Al-Habsyi dimarahin kita. Kamu loh tahu saya karangannya kok disia-siakan. Selama ini ngapain saja? Debat istilah Islam Nusantara. Tapi saya memahami Ustaz ya, karena memang di media sosial itu kan aduh susah gitu loh. Ini tersebarnya seperti ini, tersebar seperti ini. Tetapi ya kita bismillah sajalah namanya. Kalau selamanya kita mau mendengarkan, maksudnya mendengarkan itu bukan mau mendengarkan seperti ini, tetapi kalau mau nanggepin omongan orang nggak ada habisnya ya. Kan seperti kata kaidah itu, ridon nasi ghayatun la tudrak. Dan seperti kata Imam Syafi'i atau
yang mengatakan entah siapa, man yazunnu annahu intinya artinya begini, barang siapa yang menyangka kalau dia itu akan selamat dari lisan orang lain, ya lebih baik dia meninggal dunia saja. Ya namanya sesuatu yang kita kerjakan pasti ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang kemudian memahami kita, ada yang kemudian belum paham, mencoba mencari paham. Itu saya sangat senang sekali gitu. Tapi ada yang berusaha kita kasih tahu, tetapi ya tetap ngeyel loh. Ya sudah kalau begitu, ya saling mendoakan sajalah kalau begitu ya. Mungkin itu Ustaz ya. Mohon maaf kalau belum bisa untuk memberikan pemahaman yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahkan sedikit. Oh, silakan. Seistilah Islam Nusantara Center itu juga pernah rame tentang nama Islamic Center sebelum Islamic Center Indonesia. Jadi dulu tahun 1951 utusan dari Libanon datang ke Kuitang, dan mulai dari situ muncul nama Islamic Center, The Islamic Center. Dan itu diperintahkan sama Habib Ali dipasang di atas plang majelisnya. Saya punya fotonya sampai sekarang. The Islamic Center. Itu yang kritik banyak, termasuk Al-Habib Abdurrahman Gadi Assegaf, yang susun kitab Durusul Fiqhiyah. Apa itu? Nama-nama Inggris-Inggrisan begitu. Tapi Habib Ali Kuitang tetap pasang gitu. Sampai pada akhirnya tahun 71 diresmikan Islamic Center Indonesia sama Pak Harto. Saya cuma minta ini hubungan Nahdlatul Ulama ini tetap mesra sama Habaib Betawi. Kenapa? Karena dulu Nahdlatul Ulama itu nggak pernah lepas sama Habaib Betawi. Mulai dari Ketua Tanfiziyah Kiai Haji Hasan Gipo itu selalu ngawal Habib Ali Kuitang kalau di Ampel. Habib Ali Kuitang kalau mau ziarah ke kubur gurunya Habib Muhammad bin Idrus dan Sunan Ampel, selalu sholat sunnah di Langgar Gipo di Ampel. Sayang itu langgar sekarang nggak dirawat. Saya sudah lihat nggak dirawat, sayang betul. Jadi Kiai Hasan Gipo, Kiai Wahid Hasim, sampai terakhir Kiai Hasim Muzadi, Gus Dur ya sering. Saya sempat tanya, Gus kapan naik ke mimbar Kuitang? Wah, kata Gus Dur bilang begini, wah saya nggak berani. Uang saya punya mbah aja nggak berani naik mimbarnya kok begitu. Iya, Kiai Hasim Muzadi ke sana. Yang belum ketua yang sekarang. Jujur saya pernah ketemu waktu saya dulu pernah sering bolak-balik. Saya sekarang lagi libur ke perpustakaan NU. Saya sering ketemu sama Haji Satiri yang ngurus sana. Waktu itu sholat Jumat beberapa tahun lalu belum ada masjid di PBNU, masih sholat Jumatnya di luar Kiai Said. Waktu itu kebetulan saya satu lift, ditanya, sampean siapa? Saya bilang Anto Jibril. Wah malaikat kata dia. Iya. Kata Kiai Said bilang mau cari apa? Tentang Habib Ali. Oh Habib Kuitang gitu. Saya cerita sama beliau bahwa dulu kiai-kiai NU sering ke sana, termasuk ketua PBNU, mulai dari Kiai Hasan Gipo sampai Kiai Hasim Muzadi. Kata Kiai Said, berarti ada yang belum ya? Siapa? Kata saya bilang, Kiai belum ke sana. Mudah-mudahan nanti beliau berkenan hadir. Sebagaimana harmonisnya dulu Kiai Saifuddin Zuhri, Kiai Ahmad Sayyikhu, Kiai Maskur, termasuk dulu Habib Muhammad mau usul tentang MUI. Ingat loh, MUI itu usulannya datang dari Kuitang, Majelis Ulama Indonesia, yang seharusnya ketuanya bukan Buya Hamka, Kiai As'ad Samsul Arifin, tapi beliau tolak. Beliau dulu kumpulnya di Kuitang, Kiai Ali Maksum, Kiai As'ad Samsul Arifin. Saya kumpulkan foto-foto termasuk tulisan-tulisan Habib Muhammad. Jadi Habib Ali Kuitang punya anak, jasanya juga besar, tapi lain waktu insya Allah didiskusikan. Gitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sangat luar biasa pertemuan hari ini, semoga bisa mencerahkan dan membuka wawasan kita sehingga tidak saling membenturkan antara habaib dengan ulama-ulama kita ya. Dengan yang terjadi sekarang seakan-akan itu ada
sekat yang luar biasa sehingga itu nggak bisa disatukan. Ini Semoga dengan yang saya kajian-kajian seperti ini kita bisa terbuka wawasan kita, terbuka hati kita untuk buat memahami bahwa kita